Halo, Halo Kak Nisa, apa kabar? alhamdulillah baik. Oke, gimana? Jadi untuk sore hari ini kita akan melakukan sesi wawancara ya, tanya-tanya ke Boleh. Kak Nisa dan Wakil. Sebelumnya boleh nih perkenalan dulu Kak Nisa kepada Oke, teman-teman yang nonton. aku mau izin perkenalkan diri dulu ya. Mohon izin perkenalkan diri, nama aku Aniswani Etul Ilma dari jurusan D3 Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 tentunya. Lalu aku di sini sebagai kandidat nomor urut 1 pada LKM Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Ya. Kak Niswa, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan Kak Niswa ketika tahu kakak ditunjuk untuk menjadi calon ketua? Speechless ya. Masya Allah, sangat-sangat berterima kasih kepada eh, kakak-kakak yang sudah percaya kepada saya, lalu kepada rekan-rekan, serta kepada adik-adik yang sudah mempercayakan hal tersebut pada saya, sehingga saya bisa berada di posisi sekarang ini. Gitu. Oke, Masya Allah. Em, Langsung ke pertanyaan pertama ya, Kak. Jadi, Boleh. apa sih motivasi terbesar kakak? Apa alasan kakak ingin menjadi ketua organisasi? Motivasi dari aku pribadi adalah di dalam hidup itu kita juga harus mencoba hal-hal baru ya tentunya dengan setiap manusia ini kan punya taraf sosok pemimpin yang berbeda-beda. Maka dari itu kita juga harus ada tantangan ya, ada pressure-nya sendiri. Demi apa sih kita memiliki pressure tersebut? Demi kita meningkatkan skills yang ada pada diri kita. Jadi kita harus survive nih di kehidupan kita. Siapa tahu ada plot twist atau ada keberuntungan yang lain yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi jangan berencok mencoba ya. Oke, Masya Allah. Dan dia mencoba ya. Nah, aku pengen tahu nih, Kak, siapa sih inspirasi kakak selama ini? Inspirasi aku. Ya, Apa ya inspirasi aku ya? Inspirasi aku adalah tentunya kedua orang tuaku, lalu saudari aku ya. Jadi eh, jadi ayah aku itu yang baru saja meninggal di bulan kemarin. Ya, kalau nggak salah bulan itu sosok pemimpin yang sangat luar biasa yang menjadikan suri tauladan bagi anak-anaknya. Lalu ibuku sendiri juga sosok perempuan yang sangat luar biasa, tentunya yang sangat menginspirasi anak-anaknya juga, serta kakakku sendiri. Kakakku ini sangat memiliki jiwa pemimpin yang layak untuk memimpin para masyarakat atau para rekan-rekannya gitu. Itu sih tiga pilar inspirasi dalam diri aku sendiri. dari Niswa. Jadi, inspirasinya datang dari keluarga. Iya, betul sekali. Keluarga is number one. Oke, Oke, pertanyaan selanjutnya, kakak ini tipe sistem kekeluargaan atau profesionalitas dalam menjalankan organisasi? Maaf putus-putus. Apa benar nih pertanyaannya profesionalitas dalam organisasi gitu? Atau bisa diulang nggak Uh, ya? Oke, aku ulang ya. Udah kedengeran aku. Agak putus-putus sih kak. Jadi, masih putus-putus ya? Masih Iya. putus-putus gak? Aku ulang ya, Kak. Masih putus-putus gak sih? Mm-mm. Sudah sedikit jelas sih, Jadi better daripada yang pertanyaan, tadi. oke. Jadi pertanyaan aku, kakak ini tipe pemimpin yang kayak gimana nih? Lebih memimpin dengan sistem kekeluargaan atau profesional dalam menjalankan organisasi? Kekeluargaan atau profesional. Sebenarnya hal tersebut itu kedua hal tersebut sangat berkaitan ya. Karena dalam
sifat kekeluargaan yang kita miliki itu juga bisa menimbulkan sifat profesionalitas di dalam diri kita. Jadi kalau menurut aku di antara dua pilihan tersebut, kenapa harus milih salah satu? Kenapa nggak bisa dua-duanya gitu? Jadi aku lebih ngambil kedua pilihan tersebut karena aku bisa menjadi sosok pemimpin yang bersifat kekeluargaan, bisa juga menjadi sosok pemimpin yang apa namanya profesional. Jadi dengan sifat kekeluargaan yang aku miliki itu tidak menutup sifat profesional yang ada di dalam diri aku sendiri gitu. Oke. Kalau kedua kenapa satu ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Kuliah atau organisasi nih, Kak? Yang menjadi Nah, prioritas. ini dia. Kenapa ya harus ada pilihan di antara hal-hal yang sepatutnya tidak dijadikan sebagai pilihan gitu. Kuliah atau organisasi. Di sini adalah dua pilihan yang peluangnya sangat besar ya, yang sangat berpengaruh kepada diri kita masing-masing. Kuliah itu adalah tujuan utama dalam akademik kita, lalu organisasi itu adalah tujuan utama dalam pengembangan skills kita. Jadi kalau semisal disuruh milih kuliah atau organisasi, tergantung skala prioritas yang ada pada diri kita. Contoh, ya kita tidak akan ada yang tahu. Seminggu ini kita sangat fokus pada organisasi. Maka skala prioritas kita adalah organisasi. Karena apa? Karena keadaannya akademik ini mulai ringan karena sudah selesai UAS, praktikum, atau sudah selesai melalui masa-masa yang bersifat kewajiban di dalam akademik yang mengandung riskan lah ya untuk kita tinggalkan di dalam akademik tersebut. Nah, kalau semisal seminggu itu kita fokus ke organisasi, maka kita memilih organisasi. Tapi kalau semisal masa-masanya, momennya, kuliahnya atau akademiknya nih lagi ada momen penting, entah itu praktikum atau OSCE, kan kita mahasiswa kesehatan ya, masih ada OSCE, tapi maaf jurusanku tidak ada. Tapi ada kok nanti ya semester 5 OSCE atau UAS atau mungkin ujian lisan, itu sangat-sangat tidak bisa kita tinggalkan. Jadi jangan mengambil sebuah pilihan yang resiko atau dampaknya itu sangat besar kepada diri kita sendiri, sangat besar kepada pilihan atau tujuan utama kita sendiri. Jadi kita berdiri ini untuk apa sih? Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, hal dasar apa sih yang ingin kakak ubah dalam organisasi yang kelak kakak pimpin? Dan kenapa? Hal apa yang ingin diubah? Sebenarnya tidak ada yang ingin diubah, namun di sini perlunya diperbaiki. Diperbaiki guna apa sih kita memperbaikinya? Memperbaikinya supaya kinerjanya semakin baik, supaya hasil yang diberikan dalam kinerja kita juga baik, lalu responsif dari rekan-rekan, responsif dari pihak atasan atau bahkan lembaga yang kita naungi. Kan di sini MPM adalah sebagai lembaga legislatif ya. Lembaga yang kita naungi ini merasa, wah kita beruntung nih di dalam naungan MPM karena di sini MPM sudah menunjukkan kualitasnya atau menunjukkan janji yang pasti lah, yang pasti, yang meyakinkan bahwasannya ini MPM akan bisa untuk membawa mereka menuju yang lebih baik gitu. Jadi kalau semisal ditanya apa sih yang mau diubah dari MPM, itu tidak ada. Yang ada itu adalah yang diperbaiki. Lalu apa saja yang diperbaiki? Yang diperbaiki itu ya segala hal yang menurut baik itu menurut saya atau menurut wakil saya nanti atau menurut rekan-rekan saya itu menurutnya ada kekurangan, maka itu perlu diperbaiki gitu. Jadi di sini saya selaku, kan saya masih kandidat ya, saya belum berlaku sebagai ketua atau belum menjabat sebagai ketua, maka hal yang perlu diperbaiki atau tidak itu bukan keputusan dari saya pribadi gitu. Jadi itu berdasarkan nanti pertimbangan dari rekan-rekan saya, pertimbangan dari anggota saya nantinya, parlemen saya nantinya. Jadi hal tersebut akan kita putuskan berdasarkan diskusi bersama. Gitu. Oke, berhubungan dengan pernyataan kakak tadi nih tentang keputusan bersama. Nah, misalkan
Apa sih yang akan kakak lakukan jika keputusan yang diambil justru ditentang oleh anggota? Justru Keputusan yang keputusan yang kakak diambil buat tuh, ditentang ya oleh keputusan yang udah kakak anggota. buat anggota yang menentang. Kan kita di awal tadi kan diskusi bersama para anggota. Sudah menemukan nih inovasi-inovasi yang diberikan dari masing-masing kepala si anggota. Lalu kita pertimbangkan. Ketika kita sudah mempertimbangkan dan suatu saat nanti saya sudah memutuskan A, saya memilih A, tapi rekan-rekan saya atau anggota-anggota saya itu menolak. Maka yang perlu dipertanyakan adalah alasan mengapa mereka menolak. Jadi, saya akan mempertanyakan dulu kepada mereka kenapa mereka menolak. Saya akan mempertanyakan satu persatu. Karena apa? Karena pendapat dari mereka adalah berharga. Jadi, seseorang atau setiap manusia untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi, semua orang itu juga punya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Jadi, kalau misal kita sudah berdiskusi, lalu saya sudah mengambil keputusan, tapi tetap ditentang, maka kita akan melakukan diskusi kembali dan mencari solusinya bersama-sama. Gitu. Ya berarti dicari solusinya sama-sama ya kak? Iya. Pertanyaan selanjutnya nih kak. Program kerja baru apa yang akan kakak hadirkan ketika nanti kakak terpilih gitu jadi pemimpin? Program kerja baru yang sudah saya diskusikan bersama wakil saya, dan kebetulan ini wakil saya berhalangan ya, mohon doanya rekan-rekan semua, semoga wakil saya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala karena wakil saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit ya. Nah, hasil dari diskusi kami berdua untuk program kerja di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa pada periode selanjutnya ketika kami akan diamanahkan ya menjadi ketua dan wakil itu adalah railing ya. Atau railing ini relasi legislatif keliling. Relasi legislatif keliling adalah suatu program semacam studi banding dengan sasaran lembaga legislatif kampus lain. Sehingga kegiatan ini memiliki tujuan sebagai relasi dan silaturahmi, serta menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mengenai konsep legislatif yang terdapat di dalam kampus lain. Dan juga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ini dengan tujuan tidak buta akan mekanisme kehidupan legislatif. Jadi kan di sini kita pandang nih, saya dan wakil saya pandang bahwasannya ini kita kayaknya kurang untuk berinteraksi sesama majelis permusyawaratan mahasiswa atau lembaga legislatif di kampus lain. Mungkin nanti kita bisa membangun relasi di antara lembaga legislatif di kampus lain sehingga pengalaman yang kita miliki itu bukan hanya berdasarkan pengalaman diri kita saja, tapi bisa berdasarkan pengalaman relasi kita berkat dari silaturahmi tersebut gitu. Oke, kedengarannya keren banget ya untuk program kerjanya. Nggak sabar nih kalau beneran diterapkan ya. Semoga bisa berjalan gitu. Amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalkan organisasi yang kamu pimpin ini ternyata minim anggotanya, nah apa yang akan kamu lakukan? Organisasi yang minim anggotanya. Organisasi itu merupakan suatu lembaga yang mana sudah terstruktur ya, sudah tersusun dan sudah terencana. Ketika pada kenyataannya kita nilai bahwasannya anggota kita kurang atau kita kekurangan sumber daya manusia, itu pun kita bisa mempertimbangkan kembali apakah memang sangat dibutuhkan anggota baru ataukah memang sepertinya ini hanya kurang interaksi aktif saja dari sesama anggota sehingga kita merasakan ini kayaknya kurang, padahal sebenarnya nggak ada yang kurang tuh ya karena diri kita aja kurang greget. Jadi kita akan mencari tahu terlebih dahulu apakah kekurangannya ini hanya bersifat fiktif atau fiktif ini semacam perasaan aja gitu. Kekurangan ini bersifat perasaan aja atau memang realnya memang kekurangan sumber daya manusia. Ketika memang realnya kekurangan sumber daya manusia, maka kita akan mendiskusikan kembali kepada anggota-anggota saya ya. Nantinya kepada anggota saya apakah akan dikeluarkan metode terbaru dalam
perekrutan anggota baru demi memenuhi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, ataukah nanti ada cara lain untuk memenuhi kekurangan tersebut, untuk memperbaiki kekurangan tersebut gitu. Oke, bagus sekali jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Ya. Banyak ya dalam pertanyaannya, Masya Allah. Banyak banget nih, Kak. Jadi pertanyaannya, dalam satu waktu nih, kamu terjebak dalam dua situasi. Yang mana situasi pertama ini, keluarga inti kamu ada yang menikah. Dan di sisi lain, di hari yang sama, organisasi yang kamu pimpin ini ada acara yang penting. Nah, kira-kira mana yang akan kamu pilih nih, Kak? Oke, ada yang nikah atau ada agenda penting. Karena di situ saya nantinya ketika sudah jadi ya, saya nantinya berlabel, di sini ada label ya ketua gitu. Itu sangat beban ya, amanahnya sangat besar di pundak saya. Maka dari itu, iya betul sekali, besar sekali ya, Masya Allah. Maka dari itu kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Siapa tahu pernikahannya itu hari kedua, atau hari ketiga, atau bukan akad, atau siapa tahu di sisi sudut pandang lainnya, si agenda acara itu baru hari pertama atau sudah hari kedua, kan kita bisa mencari tahu ya. Contohnya ketika hari pernikahannya akad, tapi agendanya itu hari kedua, bukan hari utama, kan biasanya kalau misalnya ada agenda itu hari pertama itu ada pembukaan dan lain-lain ya, pokoknya acara formalnya. Nah, semisal di agendanya sudah hari kedua, hari ketiga, mungkin saya pribadi akan memaksimalkan kinerja saya di hari pertama, gitu. Begitupun sebaliknya, ketika nanti kondisinya, contohnya pernikahannya itu resepsi, maka saya akan menyempurnakan kinerja saya atau posisi saya di akad tersebut, maka di resepsi bisa saya tinggalkan gitu. Jadi kita pikirkan terlebih dahulu ini yang sangat-sangat membutuhkan saya itu yang mana di antara kedua acara tersebut. Ketika memang keduanya penting sama-sama hari pertama, maka saya pribadi itu lihat terlebih dahulu saudara saya menikah siapa. Kalau misal saudari saya cuma punya saudari satu, kayaknya saya akan mementingkan saudari saya. Lalu untuk organisasi saya akan menyempurnakan di pra acara atau pra event gitu. Oke, bagus sekali jawabannya, Kak. Di kolom chat ada yang nanya nih. Nanti boleh nanya lah ya, boleh banget, Kak. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya. Boleh. Satu pertanyaan 50.000 ya. Nah, pertanyaan dari aku lagi nih, Kak. Aku banyak banget soal pertanyaannya. Nah, menurut Kakak, mana yang paling penting nih, meninggalkan kuliah untuk organisasi atau meninggalkan organisasi untuk kuliah? Meninggalkan kuliah untuk organisasi atau meninggalkan organisasi untuk kuliah? Meninggalkan dia. Aduh. Kedua pilihan tersebut itu ya mungkin kalau misal sekarang ini kondisinya kayak itu mah nggak mungkin, atau apa sih itu pertanyaan konyol, tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Kalau dihadapkan dua pilihan tersebut, kita harus melihat dulu kondisi atas kedua pilihan. Contohnya akademiknya tuh apa sih yang harus dipilih, lalu organisasinya tuh apa sih yang harus dipilih, apa sih yang harus dipertimbangkan di antara kedua pilihan tersebut. Ketika harus meninggalkan salah satunya, ya kalau memang seperti itu susunannya atau seperti itu takdirnya ya, sudah takdirnya atau sudah jalannya harus merelakan salah satu di antara kedua tersebut, ya saya akan kembalikan kepada akademik, yaitu kuliah. Karena tujuan saya nggak akan bisa untuk masuk ke dalam organisasi ini kalau saya tidak berada di kampus. Kalau saya tidak berkuliah di kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Maka dari itu ketika dihadapkan dua pilihan tersebut, selain untuk mengidentifikasi pilihan semacam apa sih yang harus saya pertimbangkan, itu saya bisa berpikir bahwasannya ya mau seberat apapun masalahnya, kembali lagi ke tujuan utama tanpa adanya
tujuan saya berkuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, saya tidak akan ada di organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Gitu. Oke, berarti prioritas kakak kuliah ya, karena kan kakak kuliah itu bisa masuk. Gimana? Maaf, putus-putus. Aku mengulang dari pernyataan kakak bahwa kakak lebih prioritas kuliah dulu karena sebab kakak kuliah lah kakak bisa join di organisasi. Seperti itu kan kak? Kalau masih putus-putus gak suaraku? Iya, putus-putus. Ini apa koneksi Putus aku banget ya? atau gimana ya? Kayaknya koneksi aku deh kak. Oke. Oke kak, karena jamnya juga sudah habis nih kak, ternyata cuma dikasih 20 menit doang. Mm-mm. Padahal pertanyaan masih juga ada yang ini nih, Mm-mm. sekali Boleh. kita harus menikah. Untuk penutup nih kak, boleh dong kasih closing statement-nya. Kenapa sih harus pilih paslon nomor 1? Putus-putus. Ini aku harus closing statement atau aku harus balas pertanyaan yang ada di kolom chat? Gimana? Karena waktunya udah habis ya kak, dan kita juga harus ke paslon berikutnya. Mungkin untuk pertanyaan ini nanti dimasukin ke Q&A yang ada di live story besok ya kak. Kan MTM besok mau buka Q&A nih. Tanya-tanya di situ, Oke. nanti kakak jawab. Oke? Jadi boleh langsung kasih closing statement-nya aja ya kak. Kenapa sih harus pilih paslon nomor Oke. 1? Oke, closing statement-nya karena hidup itu jangan selalu melulu serius ya. Kita harus ada enjoy-enjoy ya lah. Jadi, halo rekan-rekan semua. Jangan mau sebentar. Aku agak malu ya ngucapin closing statement ini. 2023 itu tinggal tersisa beberapa hari lagi. Di zaman sekarang ini, zaman-zamannya menjadi second choice ya. Jadi di 2024 nanti, please lah, jangan mau jadi second choice. Hidup kok ngebadut mulu. Maka pilihlah first choice. Itu dia closing Oke, statement dari aku. tebak ya, jangan mau jadi. Aduh. Betul. Oke, Tapi boleh, sebentar boleh. dulu aku jangan ini ya, jangan terkecoh sama jargon aku karena sebenarnya paslon 1 ataupun paslon 2 itu dua-duanya sangat berkualitas, dua-duanya sangat layak. Jadi pilihlah sesuai hati nurani kalian. Jangan terkecoh karena ini ya, karena jargon atau apa ini tidak ada unsur menjudge sama sekali. Ampuras. Sama-sama keren kok paslon 1 dan 2. Makanya kita adain wawancara supaya kalian lebih mengenal dalam nih tentang sama paslon-paslonnya. Jangan nggak salah milih ya nantinya. Oke? Oke. Oke, Kak Aniswa, terima kasih banyak untuk waktunya. Kak Terima Aniswa kasih boleh juga lanjut Kak Geta. sebelum Oke.